Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Kembali di hari ini, Rabu, kesempatan tengah pekan, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga yang kita lakukan di rumah masing-masing. Sebelum kita memasuki renungan rumah tangga pada sore hari ini, saya mengajak ibu bapak dan saudaraku untuk mempersiapkan diri dengan baik, menenangkan diri dalam saat teduh, untuk kemudian mengarahkan hati, pikiran, dan fokus bapak ibu saudara untuk dapat bersama-sama menghayati sapaan Tuhan melalui sabdanya di sore hari ini. Mari bapak ibu dan saudara, kita awali dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ketika hari demi hari kami lalui waktu dan pekerjaan yang Tuhan beri, kami telah rangkai dengan baik di tengah-tengah hidup kami. Biarlah kiranya di petang hari ini, saat kami bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, maka bersama dengan keluarga yang kami kasihi, kami dapat menghayati sapaan Tuhan melalui sabda itu dengan sebaik-baiknya. Dalam penghayatan yang baik itu, kiranya juga Tuhan yang memampukan kami untuk kemudian dapat melaksanakan firman Tuhan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami arahkan hati kami untuk mendengarkan sabdamu di petang ini. Tuntun kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu tidak menjadi berlalu. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada kami. Maka ya Tuhan, tuntunlah dia, supaya dia pun juga dapat menyampaikan apa yang menjadi kebenaran sabda Tuhan itu dengan sebenar-benarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan dari Roma pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Roma pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian ini untuk saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Pilihan atas Israel, demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sabda Allah disampaikan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang-orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi Allah tidak mungkin akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Demikian Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjumpai kita di kesempatan sore hari ini dalam renungan kebaktian rumah tangga. Berbahagialah Bapak Ibu dan saudara-saudara kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, diceritakan
Ada seorang anak laki-laki suatu hari pergi ke sebuah pet shop. Maksudnya anak laki-laki ini adalah ingin membeli seekor anak anjing untuk dia pelihara, untuk dia rawat, untuk dia jagai dengan baik. Sampai di pet shop, karena memang banyak anak anjing dijual di sana, maka si anak laki-laki ini pun mulai menentukan pilihan. Sampai kemudian pilihannya terarah pada seekor anak anjing yang dia lihat berjalan tertatih-tatih. Dia berjalan pincang, matanya, pandangannya tertuju kepada anak anjing yang jalan pincang atau tertatih-tatih tadi. Hingga kemudian si anak ini memutuskan ingin membeli anak anjing itu. Namun saudara-saudara yang Tuhan kasihi, penjual anak anjing atau petugas yang ada di pet shop itu menyampaikan, pemilik pet shop itu mengatakan, saran saya, kamu tidak mau membeli itu nak. Bukan anak anjing itu yang seharusnya kamu beli. Kamu tahu anak anjing itu punya kekurangan. Anak anjing itu cacat. Tapi si anak itu tetap bersikuku bahwa saya ingin membeli anak anjing ini yang terlihat jalan pincang. Namun si pemilik pet shop kembali mengatakan, nah, kamu kecewa nanti jika kamu membeli anak anjing ini. Tidak banyak kata lagi, ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan kasihi, si anak ini mengangkat sedikit celananya. Celana panjangnya dia angkat sedikit, dia perlihatkan kepada pemilik pet shop itu bahwa dia menggunakan kaki palsu. Artinya apa yang ditunjukkan oleh si anak ingin memperlihatkan belas kasihnya kepada anjing yang cacat tadi. Karena yang pasti ibu bapak, saudara-saudara, oma dan opa yang Tuhan kasihi, tidak akan ada seorang pun yang akan mau membeli anak anjing yang cacat itu. Belas kasih mendorong si anak untuk membeli anak anjing itu. Sama seperti ketika dia bisa berangkat dari rumah menuju ke pet shop dengan kaki palsunya, itu menunjukkan ada belas kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bicara soal belas kasih, inilah yang juga ingin disampaikan kepada kita selaku orang percaya. Kita dipilih menjadi umat Allah, kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Bahkan dalam bagian Alkitab yang kita baca, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita dipilih bukan oleh karena kesempurnaan yang ada pada kita. Allah memilih kita menjadi anak-anaknya bukan karena ketiadaan cacat dan celah yang ada pada kita. Allah memilih kita bukan juga karena faktor keturunan semata, tapi Allah memilih kita oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahannya. Dan tentu saja saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketika Allah memilih kita menjadi anak-anaknya, betapa pemilihan itu mengandung konsekuensi. Betapa pemilihan itu di dalamnya terdapat tanggung jawab yang harus diperankan. Itulah sebabnya pada bagian yang kita baca saat ini, Paulus berduka, Paulus bersedih. Oleh karena ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, oma dan opa yang Tuhan kasih, ada orang-orang yang sudah dipilih menjadi anak-anak Allah, tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang mengenal Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Mereka menunjukkan tindak, sikap, dan perilaku mereka layaknya orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah. Bahkan ada di antara mereka yang memandang oleh karena mereka keturunan orang terpandang, oleh karena mereka memiliki
memiliki nenek moyang yang terlahir sebagai nenek moyang yang terkenal, sebagai tokoh yang dikenal. Mereka memandang oleh karena lahir dari keluarga dan nenek moyang yang terpandang dan terkenal itu, bahkan nenek moyang yang menjadi bapak rohani bagi banyak orang. Mereka memandang, saudara-saudara, mereka bisa otomatis selamat. Mereka bisa otomatis memperoleh janji dan karunia Allah. Padahal dalam bagian yang kita baca, Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudaraku yang Tuhan kasihi, sekalipun ada banyak orang dipilih menjadi anak Allah, tetapi oleh karena tindakan, oleh karena perbuatannya yang sesungguhnya tidak selaras dengan apa yang Allah kehendaki itu sendiri, maka tentu saja mereka bukan keturunan yang baik, bukan keturunan yang Allah kehendaki. Dalam bagian yang kita baca, ada banyak orang memandang bahwa mereka adalah keturunan Abraham secara jasmani, sehingga karena mereka secara jasmani keturunan Abraham, maka berarti secara rohani mereka akan otomatis terhisap dalam karunia, keselamatan, dan anugerah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Padahal dalam bagian yang kita baca saat ini, ibu bapak dan saudaraku yang Tuhan kasihi, tidak semua berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya, tidak semua yang lahir dari keturunan Abraham akan menjadi anak-anak Allah. Tidak semua dari keturunan nenek moyang yang percaya kepada Kristus lalu otomatis menjadi orang yang memperoleh karunia keselamatan. Sangat tergantung pada iman mereka, sangat tergantung pada anugerah yang Allah mau nyatakan. Seperti si anak yang pergi ke pet shop untuk membeli seekor anak anjing. Dia memutuskan membeli anak anjing yang cacat, anak anjing yang pincang, oleh karena dia mau menunjukkan kemurahan hatinya kepada anak anjing itu. Mengingat dia sendiri telah memperoleh kemurahan Allah, dia sendiri telah memperoleh kebaikan Allah di tengah-tengah hidupnya, maka si anak itu pun juga mau berbuat hal yang serupa. Bagaimana dengan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara? Sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi anak-anaknya, sudahkah pilihan itu justru membuat kita semakin merasa ada tanggung jawab besar yang harus kita nyatakan dan kita wujudkan? Bukankah justru pilihan Allah itu menuntut kita sebuah peran yang seharusnya kita nyatakan dan kita wujudkan dalam perjalanan hidup kita dengan sebaik-baiknya? Karena pilihan Allah terhadap kita, saudara-saudara, bukan pilihan yang otomatis begitu saja. Artinya otomatis ketika kita dipilih, kita akan merasa otomatis pasti memperoleh hal yang baik. Ada konsekuensi yang sepadan. Allah memilih kita menjadi anak-anaknya, maka sebagai anak tentu saja kita harus menunjukkan rasa hormat dan bakti kita kepada Allah. Allah memilih kita sebagai anak-anaknya karena Allah mengenal kita. Dan sebagai orang yang dikenal Allah, mengingat kita adalah anaknya, maka sebagai anak kita punya tanggung jawab untuk memberitakan apa yang baik tentang Allah yang telah memilih kita. Kita punya tanggung jawab, kita punya peran untuk memberitakan apa yang berkenan di mata Allah yang telah memilih kita, yang telah bermula hati, yang telah berkarya untuk menyatakan sukacita dan damai kepada kita. Secara tidak langsung, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika Allah memilih kita menjadi anak-anaknya, maka pilihan itu sebenarnya hendak memanggil kita juga untuk menjadi orang-orang yang dapat bersaksi tentang Allah itu sendiri. Kesaksian yang harus ditunjukkan dengan beragam model dan bentuk. Salah satunya,
Kita harus bersaksi dengan terus menjadi berkat buat orang lain. Sebab secara tidak langsung, ketika Allah memilih kita dari ketidaksempurnaan kita, Allah telah memberkati hidup kita. Itu merupakan berkat yang indah yang kita rasakan dan kita alami dalam perjalanan hidup ini. Ketika Allah memilih kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, di tengah segala kekurangan, di tengah segala keterbatasan kita, maka itu adalah berkat rohani yang kita miliki dan kita rasakan dalam hidup kita. Dan berkat itu pula Allah memanggil kita dan mengajak kita untuk berkarya bagi sesama kita, lewat sikap, lewat tindakan, lewat perbuatan kita, bahkan lewat seluruh aktivitas kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebuah perenungan buat kita. Apakah ketika kita mengaku sebagai anak Allah, Allah sudah betul-betul kita cerminkan dalam seluruh aspek hidup kita? Ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah, apakah sebagai anak Allah kita betul-betul sudah menampilkan ciri dari anak Allah itu yang membedakan kehadiran kita dengan orang lain dalam perjalanan hidup ini? Jangan-jangan saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita hanya mengaku-ngaku anak Allah, tetapi perilaku kita tak berbanding lurus dengan status dan identitas kita sendiri. Perbuatan kita, sikap kita tak berbanding lurus dengan apa yang telah Allah nyatakan di tengah perjalanan hidup kita. Status saja sebagai anak Allah, perilaku kita, sikap kita masih bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Terhadap orang tua, kita mungkin tidak menaruh hormat. Terhadap mertua, kita juga tidak menaruh hormat. Apakah memang itu ciri khas anak Allah? Tidak menaruh hormat kepada orang tua, tidak menaruh hormat kepada mertua. Saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali, siapapun kita, ketika kita dipilih menjadi anak Allah, maka berarti di mata Allah kita punya kekhususan, kita punya keistimewaan, kita punya kekhasan yang membuat Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Tapi jangan hanya bangga karena kita dipilih jadi anak Allah. Jangan hanya bangga karena kita dipilih menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan berhak memperoleh janji-janjinya serta waris-warisnya. Justru ketika Allah memilih kita menjadi anak-anaknya, ingatlah, di pundak kita ada tanggung jawab yang harus menjadi bentuk kesaksian kita. Di langkah kaki kita ada tanggung jawab yang harus kita perankan dalam rangka menghadirkan kemuliaan Tuhan. Di tutur kata dan perbuatan serta tindakan kita, di situ Allah harus dihadirkan. Dipilih menjadi anak bukan berarti serba enak. Dipilih jadi anak bukan berarti diperlakukan istimewa. Tapi dipilih jadi anak memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan itu berarti hari ini dan seterusnya kita selalu akan diingatkan oleh firman Tuhan betapa pentingnya kita memainkan peran dengan baik, dengan terus menjadi saluran berkat, dengan terus menjadi saluran damai, dengan terus menghadirkan sejahtera bagi orang lain, sebagai ciri bahwa anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang selalu mencerminkan kehadiran Allah nyata dalam hidupnya. Jika Allah kita kenal sebagai Allah yang penuh kasih, maka sebagai anaknya, kasih itu juga yang harus kita saksikan. Jika kita mengenal Allah sebagai Allah yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu juga yang harus kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Jika Allah kita kenal sebagai Allah yang mengasihi dan menerima setiap orang dalam seluruh keberadaannya, maka suka tidak suka dan mau tidak mau, kita pun juga harus mengasihi semua orang dan menerima semua orang tanpa ada perbedaan satu sama lain. Kita menerima bukan karena ras yang sama dengan kita. Kita menerima bukan karena suku dan agama yang sama dengan kita. Tapi kita menerima karena Allah telah menerima kita apa adanya.
maka kita pun juga harus menerima orang lain apa adanya dalam perjalanan hidup kita. Mari kita selalu ingat, menjadi anak Allah memang membanggakan. Tetapi kebanggaan kita tidak akan berbuah apa-apa jika hanya berhenti dan hanya berdiam diri. Justru kebanggaan kita sebagai anak Allah harus diperlihatkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka dengan demikian, sukacita, kemuliaan, damai sejahtera akan mengalir bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk banyak orang. Terlebih saudara-saudara, Allah yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya akan terus dimuliakan di segala abad dan tempat. Oleh karena itu, jadilah anak-anak Allah yang berkenan kepadanya dengan terus memperlihatkan kualitas diri kita sebagai anak-anak yang berhak dan pantas disebut sebagai anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.